Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat. Amin. Nah teman-teman, kali ini aku mau awali nih aktivitas aku dengan bersih-bersih halaman dulu ya. Mumpung hari ini cuacanya itu lumayan cerah teman-teman. Dan biasanya kalau cuaca itu cerah gitu ya, itu bener-bener bikin semangat. Apalagi sekarang ini kan lagi musim hujan gitu, dan cuaca itu kan memang bener-bener sering banget hujan gitu ya teman-teman. Jadi di saat cuaca panas kayak gini tuh kayak beneran ada semangatnya tersendiri gitu loh teman-teman. Makanya udah deh, di sini aku mau bersih-bersih halaman dulu. Jangan salfok sama si kembarku ya teman-teman. Itu si Twin lagi pada main, dan kalian bisa lihat dong mainannya itu apa. Bantal ya teman-teman. Itu tadi udah aku balikin ke dalam rumah teman-teman, tapi itu malah diambil lagi gitu ya. Tapi ya udahlah ya teman-teman, biarin aja lah gitu ya. Teras juga alhamdulillah itu udah aku bersihin kok teman-teman tadi. Makanya itu udah aku biarin aja bantalnya di bawah, daripada mereka nangis terus ngekor-ngekor sama aku nyapu halaman. Ini kan panas ya cuacanya. Jadi udah mendingan anak-anak tuh main di situ aja. Hari ini aku juga udah nyuci teman-teman. Itu kalian bisa lihat sendiri ya, pakaianku tuh juga udah aku jemurin di teras. Tapi memang aku nggak ada bikin videonya teman-teman, karena ya apa ya, nggak apa-apa sih gitu ya. Memang lagi nggak pengen di videoin aja, karena takutnya ntar kalau terus-terusan di videoin tanpa ada libur-liburnya, malah kalian tuh kayak ada bosan-bosannya gitu ya. Jadi udah deh, aku memutuskan untuk nggak aku record aja tadi. Dan ini pas aku nyapu-nyapu halaman, baru deh di situ mulai buat aku record ya teman-teman. Nah ini sampahnya teman-teman aku kumpulin di sini aja. Ini aku mau masukin ke dalam tong sampah ini aja deh teman-teman, karena juga sampahnya nggak terlalu banyak. Jadi nanti sekalian dibuangin sampahnya ke belakang gitu ya teman-teman. Cuaca itu memang di tempat aku tuh ya teman-teman, panas itu kayak cuman bentar-bentar doang gitu loh teman-teman. Kadang itu panasnya bentar, terus tiba-tiba mendung, terus nanti tuh tiba-tiba hujan gitu ya. Terus kadang tuh panas lagi gitu teman-teman. Ya seperti itulah cuaca tuh, bener-bener nggak bisa ditebak sekarang ini. Oke deh, alhamdulillah teman-teman, halaman udah bersih. Dan ini aku mau lanjut buat masak-masak dulu ya. Ini aku mau masak menu yang simple aja sih teman-teman. Seperti biasa ya, kalau aku masak mah emang menunya itu pasti selalu menu yang simple, nggak ribet-ribet ya teman-teman. Yang penting keluarga doyan gitu ya. Kalau misalnya aku mah kadang itu suka lepas rah sih teman-teman, seleranya itu kayak lebih ngikutin aja gitu ya, mana yang keluarga mau ya udah, biasanya aku ngikutin aja. Mungkin kita ibu rumah tangga itu udah terbiasa kali ya teman-teman sama selera orang rumah. Jadi kayak kita tuh terkadang sering mengkesampingkan selera kita sendiri gitu. Yang penting nanti tuh kalau misalnya lauknya udah mateng, kita lapar ya tinggal makan gitu ya. Beda sama orang rumah, terkadang tuh suka pilih-pilih makanan gitu kan teman-teman. Nah hari ini tuh aku tuh mau masak sambal, ada tempenya, terus ini juga ada tahunya, atau kok tahu, jengkol ya maksudnya teman-teman. Ini tuh jengkolnya itu enak banget loh teman-teman di sambal kayak gini tuh ya, karena emang jengkolnya ini tuh nggak terlalu tua-tua banget teman-teman. Itu masih agak apa ya, masih kayak setengah tua lah gitu teman-teman. Dibilang muda juga nggak terlalu muda gitu ya. Pokoknya kalau misalnya jengkol yang kayak gini tuh di sambal tuh bener-bener enak. Terus dia tuh kayak juga kadang tuh masih ada krenyes-krenyesnya gitu ya. Pokoknya itu enak banget sih menurut aku. Kalian pada masak apa teman-teman hari ini? Ada nggak nih menunya yang samaan kayak aku? Ada jengkol-jengkolnya? Boleh ya teman-teman tulis di kolom komen. Mungkin teman-teman itu tuh menunya itu lebih bervariasi gitu ya teman-teman. Misalnya hari ini masak sop, besok sayur asem, besoknya itu yang bersantan, besoknya itu sambel gitu ya teman-teman. Kalau aku emang kurang bervariasi ya teman-teman. Jarang-jarang sih aku tuh masak menu yang selain sambel ya. Keseringan itu emang kayak sambel-sambelan gitu teman-teman. Cuman ya mau gimana lagi, emang seleranya orang rumah tuh begini. Jadi ya keseringan itu sih ngikutin selera orang rumah aja.
Nah, ini aku udah panasin minyak, teman-teman. Terus ini aku masukin deh untuk si tempenya tadi. Tempenya juga di sini tuh memang agak lumayan banyak ya, teman-teman, aku masukin karena memang ini tuh buat lauk makan sekarang gitu ya. Terus juga nyampe ke besok pagi ya, teman-teman. Buat makan siang juga ini, teman-teman. Terus makan malam sama besok pagi gitu ya. Dan kebetulan sih, teman-teman, besok pagi tuh sepertinya Pak Som itu nggak kerja, teman-teman, karena memang air sungai itu lagi dalam-dalamnya banget gitu ya. Jadi kalau mau manen sawit itu susah, teman-teman. Jadi mau nggak mau harus libur gitu. Karena ya Pak Suami libur tuh bukan karena dia itu nggak mau kerja, bukan karena nggak ada kerjaan, tapi karena emang nggak bisa gitu ya. Karena emang kondisi dari air sungainya itu yang benar-benar dalam. Kalian bayangin, teman-teman, air sungainya itu tuh dalamnya di kebun itu tuh bisa sampai sedagu orang dewasa gitu ya. Jadi kayak bener-bener dalam, teman-teman. Kalau kayak gitu kan berbahaya banget ya, teman-teman. Kalau misalnya tetap maksain buat kerja di kebun sawit gitu ya. Karena di tempat aku tuh, teman-teman, beberapa waktu ini tuh beberapa waktu belakangan itu sering banget dijumpain ular yang gede gitu loh, teman-teman. Ada ular piton yang benar-benar gede, besar banget, sampai panjangnya 5 meteran gitu mungkin ada lah gitu ya, sampai gede banget. Terus juga belum lama ini tuh juga dapat ular sawah, mungkin ya, ular sawah gede banget ya Allah. Jadi kayak bener-bener ini, teman-teman, kayak apa ya, kayak bikin was-was sih kalau misalnya maksain kerja di kondisi yang seperti ini gitu. Belum lagi kan daerahnya itu kan daerah sungai, takutnya nanti malah kayak ada buaya dan segala macam, kan itu benar-benar serem banget. Cuman kalau misalnya memang kondisi airnya tidak terlalu dalam, teman-teman, biasanya sih tetap aja ya para pekerja itu tetap berusaha buat kerja, teman-teman, karena memang terkadang itu kalau misalnya dibiarin sawitnya itu terlalu lama tidak dipanen, nanti sawitnya itu bakalan berontokan gitu, teman-teman, dan jadinya kalau pas ditimbang ya nggak terlalu berat. Oke deh, teman-teman, kita lanjut dulu ke videonya ya. Aku udah selesai buat goreng-gorengin tuh, teman-teman. Ada tempe, ada jengkol, terus juga itu ada ikan ya, teman-teman. Terus ini aku tinggal numis-numisin sambelnya aja. Di sini sambelnya aku bikinnya agak banyak ya, teman-teman. Sebenarnya malah menurut aku agak kebanyakan gitu ya. Tapi memang kami tuh berhubung pada doyan sambel semua. Jadi ya menurut aku ya udahlah ya, masukin aja lah semuanya. Kalau misalnya masak yang sambal-sambal gini tuh emang enaknya itu ada sayur ya, teman-teman. Cuman ya kalau aku masak sayur itu jarang banget ada yang makan, teman-teman. Bahkan kadang kalau aku sendiri ya, teman-teman, kalau misalnya pengen makan dan pengen sayur, kadang aku suka ini loh lalap kol, teman-teman. Aku tuh punya stok kol di kulkas gitu ya. Jadi kadang tuh kalau pengen makan sayur ya udah deh, kadang itu ya aku masak kol. Bahkan kadang, teman-teman, ya kalau emang lagi pengen banget makan sayur gitu ya, aku ambil daun singkong di depan rumah itu, misalnya kayak 10 tangkai gitu ya, ntar aku rebus gitu ya. Rebusnya juga biasanya cuman diirisin bawang merah doang gitu ya, karena menurut aku tuh ada masanya sih kadang tuh juga suka kangen makan sayur gitu. Tapi ya gitu, orang rumah kan nggak suka, jadi palingan aku masaknya sedikit dan dadakan aja pas aku mau makan. Oke deh, teman-teman, lanjut ya. Di sini alhamdulillah aku udah selesai buat masak, teman-teman, dan ini aku lanjut seperti biasa bersih-bersihin dong area dapur aku pastinya ya. Karena yang namanya udah masak-masak itu, teman-teman, mau masaknya itu banyak macem, semacem, dua macem, itu tetap ya, teman-teman, dapur tuh perlu dibersihkan karena yang namanya udah dipakai masak pasti dia itu bakalan kotor, setidaknya itu mungkin ada yang berminyak gitu. Jadi itu harus dibersihin. Nah, setelah dapur udah bersih, teman-teman, untuk dindingnya, mejanya gitu ya, lanjut di sini juga aku mau beresin cucian piring karena ini tuh juga salah satu yang bikin dapur tuh kelihatan berantakan ya, teman-teman, yaitu tumpukan cucian piring. Baik cucian piring kotor maupun piring yang sudah dicuci gitu, itu juga lumayan bisa bikin dapur tuh berantakan. Cuman kalau aku sendiri sih, teman-teman, untuk ngeberesin cucian piring gitu ya ke dalam lemari piring, ya kadang tuh nunggu airnya tiris dulu gitu ya. Jadi kadang suka aku biarin dulu. Oke, alhamdulillah, teman-teman, singkat cerita ya, teman-teman, ini aku udah selesai buat nyuci piring dan di sini aku mau lanjutin buat ngerapihin lipatan pakaian, teman-teman. Sekarang ini tuh ya, teman-teman, lipatan pakaian itu sering banget numpuk karena memang sering aku tunda-tunda buat ngelipat pakaian. Jadinya kadang tuh numpuk banget, teman-teman. Makanya kalau misalnya aku ngelipat pakaian ya, teman-teman, kadang nggak aku videoin karena kadang tuh banyak gitu ya pakaiannya. Jadi kayak udah mager duluan gitu loh, teman-teman, buat di-record. Takutnya nanti karena pengen nge-record gitu ujung-ujungnya malah nggak jadi gitu. Jadi mendingan nggak usah aku record, yang penting ini selesai.
Oke teman-teman semuanya, makasih banyak aku ucapkan ke kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.